Hai gengs, kembali lagi bersama gue di Seliramu Review. By the way, apa kabar kalian para bondon bercangcut mahal? Semoga baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini Seliramu akan mereview sebuah film anyar nih. Film tentang monster gurun dari negeri pencetus kata wik-wik. Ya, kalian pasti tahu kan dari mana? Yes, dari Thailand. Oke lah, daripada buat kalian makin penasaran, mending langsung saja kita ke pembahasannya. Film ini pun berjudul Leo yang dirilis tahun 2022. Seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Seliramu yang channelnya selalu membahas film-film keren dan mengerikan dan yang pasti tidak abal-abal. Film dimulai dengan diperlihatkannya sebuah gurun di mana Bang Kribo dan temannya melihat tulisan zona berbahaya. Lalu tiba-tiba kepisnya tertiup angin dan Bang Kribo mengambilnya. Tanpa diduga, temannya muncul dari lubang besar itu dan sesuatu menariknya ke dalam. Bang Kribo lari dan menyalakan motor, namun sialnya motornya mogok. Saat motor dinyalakan, dia tidak bergerak dan ternyata monster besar itu menangkapnya dan membawanya ke lubang besar itu. Dan film pun baru dimulai. Scene berganti di mana pria tampan yang bernama Kau sedang mengadakan konser. Saat konser selesai, dia ngobrol-ngobrol dengan temannya yang bernama Min. Lalu Kau bilang jika manajernya menipunya. Lalu tiba-tiba polisi datang dan mereka terkena razia narkoba. Hingga berita Kau pun masuk ke dalam TV dan tersebar luas. Kau sangat marah dan Min bilang jika semua ini ulah manajer yang menjebaknya. Lalu telepon Min pun berdering, ibunya menelpon jika kakek Wood baru saja meninggal dan mereka akan pulang kampung. Selang beberapa lama mereka pulang kampung menggunakan mobil bak. Lalu Kau mengingat bayangan waktu dia masih kecil bersama kakeknya. Kau pun sudah sampai di rumah kakeknya dan teman masa kecilnya yang bernama Fon datang. Fon sekarang menjadi YouTuber yang sangat terkenal dengan jutaan pengikut. Mereka pun mengingat kejadian suatu kecil di mana ayah Fon memberi makanan dan juga 2 ekor kadal. Lalu kakek Won memberinya kepada Kau. Dan mereka pun melepaskan kadal itu, lalu Fon pun berpamitan dan dia pun pergi. Scene berganti dengan diperlihatkannya sebuah gurun di mana seseorang terjebak di dalamnya bersama kadal monster raksasa. Selang beberapa hari, panitia mengadakan acara yang bernama Kembalikan Air Tawan Yang. Mereka akan dibagi menjadi beberapa tim dan tim pertama yang berhasil menemukan air akan diberi hadiah tunai senilai 1 juta baht. Acara pun dimulai, Fon memimpin upacara dan para tim pun sudah berkumpul. Lalu panitia menjelaskan setiap tim akan mendapatkan alat yang sama dan juga mendapatkan peta. Saat sudah menemukan sumur, mereka diminta menembakkan suar. Mereka diminta menyelesaikan pendaftaran dan mengambil alatnya di sana. Lalu mereka semua pun pergi. Seseorang dengan penampilan nyentrik pun datang. Min mengatakan jika dia adalah bos bisnis pengeboran yang disenjatai dengan segala macam mesin teknologi tinggi. Lalu bos itu pun mendatangi Fon dan menggodanya. Namun tiba-tiba Kau datang, lalu bos itu marah-marah dan Fon pun meminta maaf. Singkat waktu, para peserta sudah siap dengan timnya masing-masing. Dan acara pun baru dimulai.
Di sisi lain terlihat kadal raksasa yang akan keluar dari sarangnya. Kau dan timnya mencari titik air dengan alat manual, sementara Bos Mi mencarinya dengan radar dan alat pengeboran yang canggih. Satu tim lainnya dia mencari titik air dengan daun. Saat mereka mencari titik air, mereka menemukan motor tergeletak dan mereka mengambilnya. Namun sesuatu dari dalam tanah mengejarnya dan mereka pun terperosok dalam lubang yang besar. Kembali kepada Kau dan timnya, karena hari sudah sore dia pun menyuruh timnya untuk bebenah agar bisa cepat pulang. Lalu Kau memasuki mobil kakeknya dan menemukan sebuah medali. Dia pun teringat masa kecil bersama kakeknya. Lalu Kau juga menemukan sebuah peta milik kakeknya. Peta itu jelas berbeda dengan yang diberikan panitia. Malam pun segera datang. Mereka semua menyudahi pencarian dan terlihat sang bos. Dia bilang jika dia menemukan lapisan batu hari ini, besok dia pasti akan menemukan sumber airnya. Malam pun semakin poek. Bukannya pulang, 3 orang itu justru memburu kadal dan memakannya. Salah satu dari mereka pun mencoba menangkap kelelawar. Namun tiba-tiba makhluk besar datang dan menyambar kepalanya hingga kepalanya pun terputus dan terlempar. Kedua temannya pun berat seedan-edannya. Mereka memasuki mobil, namun sebuah ekor besar menembus mobil mereka dan monster itu pun muncul. Keesokan harinya, para panitia mencari ketiga orang tersebut yang menghilang. Lalu Andrew bilang jika banyak orang-orang yang hilang misterius di padang ini. Von pun meminta untuk membatalkan acara karena ini berbahaya. Lalu Andrew menelpon Bos Mi jika 3 orang hilang tadi malam dan mereka akan membatalkan acara. Namun Bos Mi melarangnya. Lalu Andrew mengatakan kepada Von untuk melupakan kejadian semalam. Tim Kau pun tiba. Mereka sampai ke lokasi dan melihat peta kakeknya. Lalu mereka pun menuju ke sebuah gua dan mereka memasuki gua itu. Min mendengar suara aneh. Lalu John bilang jika itu hanya suara kelelawar. Lalu Min melihat banyak lumut tumbuh di bebatuan. Itu berarti ada mata air di belakang batu itu. Mereka pun sangat kegirangan dan mengabadikan momen itu. Lalu terdengar suara aneh lagi dan tiba-tiba makhluk besar itu menerkamnya dan menelannya hidup-hidup. Lalu Kau dan Min pun ngabret seedan-edannya. Di sisi lain terlihat panitia yang sedang membahas pengeboran. Lalu Min dan Kau pun datang sambil teriak-teriak jika ada monster di sana. Namun tiba-tiba makhluk itu muncul dari dasar tanah dan keluar sebagai kadal raksasa. Mereka berlarian sementara Andrew terlihat tenang. Kadal itu pun mengejar Kau dan Kau pun masuk ke dalam lubang. Selang beberapa lama terlihat Min yang sedang bersembunyi dan kadal besar itu pun justru ningkring di atas mobil. Kembali kepada Kau di mana dia terjebak di dalam gua itu dan Kau bilang jika dia harus pergi dan mencari bantuan. Kau berhasil keluar dari gua dan si kumis melihat kadal raksasa itu menaiki tebing. Lalu mereka pun mengeluarkan senjata dan menembakinya. Namun kadal itu terbang dan memangsa salah satu temannya. Kadal itu pun menelan Von dan membawanya. Kau histeris dan akan menolong Von, namun temannya melarangnya. Mereka meminta bantuan dengan menyalakan suar. Lalu salah satu tim mendatangi mereka dan Kau bilang kepada mereka jika Kau melihat monster.
Lalu kau pun mempunyai ide untuk menangkap monster itu. Di sisi lain, kadal itu kembali memuntahkan Von dan menyembunyikan mangsanya di sela-sela gua itu. Kau menjalankan rencana dan idenya itu, dia menyalakan musik yang kencang untuk menarik perhatian monster. Lalu mereka memasang jebakan dengan tali, musik pun dinyalakan begitu kencang dan kadal itu pun keluar. Lalu mereka menariknya dengan tali hingga kadal itu pun tertusuk. John melemparnya dengan mercon hingga kadal itu pun terbakar. Kembali kepada tim pengeboran yang memasuki gua, dia menemukan Andrew di sana dan juga para korban lainnya. Mereka pun keluar dari gua, namun Von dan Bosmi tertinggal di sana. Para tim akan meledakkan gua itu, namun kau menahannya karena Von dan Bosmi masih di gua itu. Kau pun kembali ke gua, lalu Von dan Bosmi pun bertemu. Saat mereka hendak pergi, tiba-tiba kadal raksasa itu menghadangnya. Namun kau datang dan naik ke punggung kadal itu lalu mengampaknya. Kadal itu melempar kau, namun kau mengampak matanya. Dia pun membawa Von lari dan bersembunyi di bebatuan. Namun tiba-tiba kadal itu menyerang Von, lalu kau pun melemparkan mercon ke arah monster itu. Mereka pun lari dan meledakkan bom itu. Kadal itu terjebak dan air besar pun datang dan menghanyutkannya. Sementara mereka berhasil keluar dari gua. Min dan timnya pun mendatangi kau, lalu mereka melihat semburan air keluar dari dasar tanah. Mata air pun semakin besar dan mereka memenangkan acara itu. Di sisi lain terlihat Bosmi yang muncul dari dasar lubang. Dia pun menemukan telur kadal raksasa itu dan film pun berakhir. Bagaimana? Apakah kalian terhibur dengan ceritanya? Kalau iya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari Seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.